protein dan purin. Kalau kita kemarin sudah belajar apa? Belajar apa? Yang jalur mana? Karbohidrat, tapi amis ya. Terus lipid. Jadi kalau kemarin gambarnya ada di sebelah kiri, tapi ini gambar lain. Nah, kompleks lipid yang lain kemarin juga ada kita sebutkan. Nah, kan kita pelajari hari ini adalah mengenai metabolisme pada protein. Protein paling sederhana itu dalam bentuk asam amino. Terus ada juga nanti metabolisme asam amino lain, serta metabolisme dari nukleotida atau asam nukleat ya. Salah satu dari asam nukleat itu adalah purin. Temannya purin siapa? Kalau purin itu bahasa nitrogennya apa? Bahasa nitrogen asam nukleat ada apa saja? Adenin, guanin, timin, asid. Nah, kalau yang purin yang mana? Adenin, guanin, dan guanin. Oke. Yang akan kita pelajari ya. Oke, untuk topiknya pada siang hari ini adalah mengenai asam amino ya, itu sederhana dari protein, struktur asam amino dan fungsi dari protein, pencernaan protein, katabolisme gugus amino dari asam amino sampai memasuki ke siklus protein. Ini nanti kaitannya dengan struktur dari asam amino. Selanjutnya katabolisme rangka karbon dari asam amino. Ini proses katabolisme, perubahan dari kompleks ke simpel. Nah, yang ini proses anabolisme ya. Biosintesa asam amino non esensial. Jadi dari asam amino yang simpel ke kompleks. Nah, bisa juga diubah menjadi produk khusus. Terus yang terakhir yaitu metabolisme purin asam nukleat. Ini sedikit lompat ya. Sebenarnya ini semuanya ini kan kaitannya dengan protein. Ini kaitannya dengan asam nukleat. Azan ya? Kita tunggu dulu.
Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke subtopik yang pertama mengenai struktur asam aminohidrat. Fungsi dari protein yang pertama struktur asam amino. Jadi strukturnya itu dari yang paling kompleks itu protein, terus ke peptida sederhana, kemudian paling sederhana adalah bentuk asam amino. Nah, asam amino ini jenisnya banyak ya, nanti akan saya jelaskan di pemeriksaan lebih lanjut. Antar dari asam amino dengan asam amino lain itu ada ikatan, namanya ikatan peptida. Nah, untuk strukturnya sendiri itu inti utamanya ada gugus karboksil, kemudian ada gugus amino, ya, sampai gugus karboksil ini ada J-nya ya, karboksil. Kalau gugus amino itu ada N. Jadi gugus amino itu NH2, karboksilnya COH. Nah, rantai sampingnya ini nanti akan mempengaruhi dari beberapa jenis asam aminonya. Nah, ini yang beda-beda sehingga jenis-jenis asam amino itu bisa berbeda-beda lain. Ini misalnya, ini rantai sampingnya seperti ini, CH2 bentuk kayak gini, CH2OH dan lain sebagainya. Ini asam amino jadi beda-beda lagi. Ini ada serin, lisin, fenilalanin dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi dari jenis-jenis asam amino. Untuk fungsinya sendiri, asam amino cukup banyak ya. Yang pertama untuk signaling
seperti kita ketahui ada sitokin, terus misalnya ada inflamasi, peradangan. Nah, peradangan di salah satu sisi tubuh kita ya, misalnya infeksi di saluran pencernaan, yaitu ya kok bisa demamnya seluruh tubuh gitu ya. Nah itu karena ada sitokin yang proinflamasi itu ikut ke aliran darah. Nanti ada pelajari lebih lanjut di semester 3. Terus ada untuk sistem imun seperti antibodi dan lain sebagainya, komponen. Untuk muscle otot ada aktin myosin, ini sudah kita pelajari saat di blok berapa? Seperti 2 ya. Terus ada protein struktural, sitoskeleton. Nah ini blok 1.1. Sitoskeleton ada apa saja? Struktur sel, sitoskeleton. Iya, protein strukturnya tadi apa? Sitoskeleton apa? Sitoskeleton, sel, skeleton, rampa selnya apa? Mikrofilamen, mikrotubulus, itu dari struktur protein. Keratin, kolagen, elastin dan sebagainya. Terus protein dalam tubuh ada hemoglobin. Hemoglobin di mana? Sel darah merah. Fibrinogen ini untuk pembekuan darah. Terus ada albumin. Albumin di mana? Darah ya, di plasma darah. Albumin, protein darah. Terus ada enzim, termasuk enzim digesti dan enzim-enzim lainnya ya. Ini nanti akan saya jelaskan di kuliah kelima saya. Terus membran sel ya, semua banyak banget itu fungsi dari protein. Untuk pencernaannya sendiri, protein itu akan masuk ke tubuh kita dan kita makan ya protein, terus disederhanakan dalam bentuk peptida, asam amino, kemudian bisa diserap asam aminonya jadi full asam amino. Selanjutnya bisa digunakan sebagai fungsinya tadi. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk enzim, untuk hormon, untuk antibodi. Masih ingat ini hormon peptida? Balik lagi ke sini, mulak balik ya. Kemarin kita lemak itu sebagai prekursor dari hormon steroid, sedangkan untuk protein sendiri itu sebagai prekursor dari hormon peptida. Kemudian dari asam amino sendiri nanti bisa dikatabolisme lebih lanjut, nanti bisa dijadikan energi juga. Kemarin kita belajar lemak juga bisa dijadikan energi. Asam amino kan bisa dijadikan energi. Terus nanti hasil sampingnya adalah urea atau nitrogen. Terus juga tadi digunakan untuk minus glukosa dan untuk selanjutnya juga bisa membentuk lemak. Nah, pencernaan protein dari makanan sendiri prosesnya ini sedikit mengulang adik-adik ya. Pasti sudah dibahas ya di fisiologi. Sudah kan? Dokternya juga sudah tahu. Ya, cuma mengulang saja. Jadi pencernaan mulai di lambung dengan bantuan enzim. Sin, ya. Ini berupa prekursor yang tidak aktif ya, atau zimogen. Proenzim ya, atau zimogen. Ini bentuknya minum aktif. Itu bentuknya adalah karsinogen. Jika sudah dapat suasana asam dengan penambahan HCl berubah jadi pepsin. Nah, pepsin ini menjadi enzim yang aktif digunakan untuk memecah protein jadi peptida.
Selanjutnya lanjut ke usus ya. Di sana ada penambahan dari enzim-enzim ada di pankreas, enzim, kemotripsin dan lain sebagainya. Ini untuk jenisnya, yang ini proenzim, ini yang ini pengembangannya dari tripsinogen ke tripsin ya, bantuan enteropeptidase. Jadi tadi proenzim jadi enzim yang aktif. Terus yang lain itu ada juga enzim yang dikeluarkan dari sel-sel permukaan mukosa dari usus ya, di small intestine. Di sini aminopeptidase, dipeptidase, tripeptidase dan teman-teman. Nah, bagaimana proses itu kalau mau didetailkan itu ada di sebelah kiri ini. Dia motong di mana, di ikatan yang mana, itu misalnya aminopeptidase itu motong di ikatan antara C dan N di sini, pepsin di sini juga ya. Jadi untuk jenis-jenis asam amino tertentu nanti yang memecah enzimnya itu juga tertentu. Pepsin, dan asasi dan ikatan antara asam amino satu dan lainnya itu kan bisa asam aminonya berbeda-beda. Nah, itu yang memecah pun enzimnya khusus. Lanjut ke absorpsi atau penyerapan, di mana penyerapan di usus itu dalam bentuk asam amino, di mana dia sinergis dengan natrium. Penyerapan dari natrium ini, sedikit spoiler, ada yang dapat penugasan ini? Sudah dibagi penugasannya? Belum. Udah tinggal minggu depan ya? Ya enggak? Ya kan? Penugasan kapan presentasi? Rabu depan? Kapan? Kan ada absorpsi karbohidrat, iya nggak? Kok saya yang tahu? Absorpsi lemak, absorpsi amino, protein, absorpsi vitamin, ya enggak? Kapan presentasi? Tahun depan. Silakan mulai disusun ya, ininya dibagi kelompoknya. Bagi kelompoknya itu sebenarnya ada dari semua, bisa nyicil waktu setelah kuliah pengantar dengan dokter Irena kemarin ya. Itu langsung bagi aja teman-temannya. Kamu mengikuti arahan tutornya gitu ya. Kelompok saya pun belum saya bagi ya. Silahkan dibagi sendiri. Saya memberikan kebebasan. Dan Pak Taufik. Itu silakan besok didiskusikan lebih lanjut tentang absorpsi dari asam amino. Yang mau saya garis bawahi di sini, di mana asam amino itu setelah diserap itu apa yang akan dilakukan di tubuh ya? Dia akan membentuk protein lain ya, tadi kayak hormon dan lain sebagainya. Nah, itu melalui beberapa proses ya berlanjut, di mana dia akan mengalami proses anabolisme, nanti proteinnya jadi bentuk lain, bisa juga sebagai simpanan dari energi, bisa juga dibuat jadi diacetylglycerol dan lain sebagainya. Setelah misalnya di metabolisme di hepat, di anabolisme, dia akan masuk ke sel-sel. Ini tentang absorpsi dari protein ya. Intinya adalah penyerapannya dalam bentuk asam amino. Ini seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa asam amino itu ada dua jenis ya, jadi ada banyak sekali, tapi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asam amino non esensial dan asam amino esensial. Yang non esensial itu dapat disintesis oleh tubuh kita. Contohnya ini ya. Terus yang asam amino esensial tidak dapat disintesis tubuh kita. Contohnya ini dari alarin, valin dan sebagainya. Ini ada di gambar sebelah
Yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Berarti yang diabalkan yang ini. Sedikit yang ini apa yang atas? Diabalkan yang sedikit biasanya. Lain yang ini berarti yang non esensial. Jadi bisa saya keluarkan ya. Asam amino berikut ini adalah asam amino esensial. Kalau asam amino non esensial. Nah, dari jenis-jenis asam amino itu dibagi lagi jadi 3. Ada asam amino yang sifatnya adalah glukogenik, ada yang sifatnya ketogenik, ada yang sifatnya campuran glukogenik dan ketogenik. Untuk yang esensial glukogenik ada histidin, metionin, treonin, dan valin. Untuk asam amino esensial glukogenik dan ketogenik ada isolisin, fenilalanin, triptofan. Sedangkan asam amino esensial ketogenik ada leusin dan lisin. Itu ya. Ini nanti kaitannya dengan pemecahan rantai karbonnya. Oke, satu soal ini nanti keluar. Kita lanjutkan. Setelah protein diserap tadi dalam bentuk asam amino, terus ngapain dia di tubuh kita? Itu bisa mengalami beberapa proses. Itu nanti bisa diubah menjadi energi melalui proses transaminasi. Nanti bisa jadi asetil CoA masuk ke ini siklus Krebs, balik lagi di sini. Pokoknya muter-muter siklus Krebs lagi. Terus juga asam amino itu bisa juga mengalami proses lebih lanjut, reaksinya bolak-balik, itu bisa diubah transaminasinya juga menjadi pertama. Terus mengalami proses deaminasi nanti dihasilkan NH3. NH3 ini akan masuk ke siklus urea. Ini nanti muter-muter ini juga siklusnya kayak siklus Krebs. Asam amino rantai C-nya tadi ada gugus karboksilnya, bisa diubah jadi karbohidrat. Asam amino bisa diubah menjadi protein lain ya, jaringan dan protein lainnya. Kembali lagi ke struktur dari asam amino. Tadi ada gugus amino di mana dia mengandung apa? Nitrogen. Nitrogen ini nanti ada pengolahan lebih lanjut ke siklus urea nitrogen. Terus ada katabolisme untuk rantai karbonnya. Rantai karbonnya ini ya, gugus karboksil itu bisa nanti diubah jadi energi. Sampai sini mungkin sudah jelas belum? Ada rantai C, ada rantai N. Nanti soalnya beda. Nanti kita akan bahas bagaimana katabolisme di rantai N-nya, N ini sama yang di sini. Sudah ada gambaran ya? Yang akan kita bahas selanjutnya. Ini tadi apa? Ini apa sih? Ini apa? Asam amino, ya. Gugus dan gugus amino, dan ada rangka karbon. C-nya itu mekanisme
Oke, lanjut ke subnya yang tadi. Bagaimana katabolisme untuk yang gugus aminonya yang ada di sebelah kiri ini. Gugus amino tadi kan ada N-nya ya, nitrogen. Nah, N-nya ini nanti bisa diubah jadi NH4. NH4 nanti ditambahkan dengan CO2 akan masuk ke siklus urea dan nanti akan dikeluarkan menjadi urea. Urea itu apa sih? Kira-kira kalau di tubuh kita air kencing ya. Jadi yang sisa, zat sisa katabolisme dari protein itu salah satunya adalah urea ini. Ini nanti akan dibuang kan? Kalau sudah tidak terpakai akan dibuang toh tubuh kita. Nah ini akan terlarut lewat urin. Ini yang menyebabkan bau ya kurang sedap ya, gitu ya. Juga nitrogennya tadi bisa diubah jadi asam amino lain seperti aspartat ya. NH2-nya nanti bisa masuk ke siklus urea lagi. Sedangkan untuk rantai karbonnya tadi itu digunakan untuk energi, bisa juga untuk simpanan energi. Nah, yang kita bahas yang di sini dulu, yang sini. Kelihatan nggak dari tahu? Nggak. Ini sama dengan tadi sebenarnya. Jadi NH-nya nanti kemana? Gugus amilnya itu nanti akan masuk ke siklus urea, dikeluarkan dalam bentuk urea. Ini yang nanti akhirnya akan dikeluarkan lagi urin. Ini yang proses anabolisme ya, ini bentuk yang katabolisme. Bisa juga tadi diubah menjadi asam amino lain. Ini saya ambil dari buku Lippincott ya. Nanti bisa dibaca kalau ada yang punya. Nah, proses dari gugus amino ini ya, gugus amino ini akan saya detailkan lagi. Ini kan bisa diubah jadi aspartat dan glutamat. Nah, ini nanti akan saya detailkan lewat proses ini katabolisme nitrogen dari yang gugus amino tadi. Jadi prosesnya tadi itu ada 4 ya. Yang pertama ada proses transaminasi, deaminasi oksidatif, transport amonia, dan ada siklus urea. Yang ini tadi. Nih, prosesnya ini. Lebih lanjut sampai terjadi urea itu ada 4 tahap. Transaminasi, deaminasi oksidatif, transport amonia, dan ada siklus urea. Gambarnya ada di sebelah sini. Ini transaminasi. Trans itu memindahkan ya gugus aminonya, transaminasi. Jadi dari bahan utamanya adalah alfa amino asid dan ada alfa ketobutaran. Nanti saling bereaksi jadi alfa ketoasid dan L-butamat. Ini akan mengalami proses lebih lanjut namanya deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif terus mengeluarkan NH3 transport amonia. Amonia akan dibawa ke dalam CO di siklus urea. Terus akan dikeluarkan jadi urea.
gambar lain dari buku apa ya, saya lupa, buku Marx kalau nggak salah. Ini transaminasi prosesnya ini sama yang di sini tadi. Transaminasi, deaminasi oksidatif, transport amonia, siklus urea, dan nanti urea bisa dikeluarkan lewat ginjal sampai nanti diekspresikan ke urin. Paham ya? Lanjut ya. Oke, pertama tadi proses transaminasi. Ini proses lebih detailnya. Enzim yang digunakan ada aminotransferase, utamanya ada alfa amino dan alfa ketobutara. Enzim yang diperlukan terjadinya di sitosol dan mitokondria. Di mana organ yang terjadi itu ada di liver, kidney, ginjal, intestin, dan muscle atau otot. Nah, ini yang terjadi untuk yang katabolismenya ya, ini ada AST dan ALT. Ini terutama yang ada di hati ya. Jadi ada enzim yang membantu tadi prosesnya transaminasi, itu ada ALT, ada juga ALT. Kalau yang ini yang atas itu dari alanin ke glutamat faktor glutamat jadi Q4 yang dibantu oleh enzim ALT. Yang ini aspartat aminotransferase, itu dari glutamat jadi aspartat, saloksetat dari alfa ketobutara. Ini AST. Nah, ini pada keadaan gangguan hepa, enzim ini akan terdeteksi tinggi di darah, ALT dan AST. Nama lainnya adalah SGOT, SGBT. Ada yang pernah kena hepatitis enggak? Enggak. Ada yang pernah tipes, malaria. Pernah juga ya? Ya, itu. Enzim ini kan normalnya ada di hepar ya. Tetapi pada keadaan penyakit-penyakit tertentu, misalnya gangguan hepatitis itu infeksi virus di hepar yang normalnya segini, tapi nanti bisa meningkat pada keadaan hepatitis, sehingga sampai saking tingginya dia bisa ikut ke aliran darah, bisa dideteksi lewat kalau kita dari darahnya pada saat hepatitis itu ada kenaikan dari enzim SGOT dan SGBT karena kenaikan enzim tersebut. Proses yang kedua setelah transaminasi adalah deaminasi oksidatif. Enzim yang berperan ada glutamat dehidrogenase dan koenzim lainnya. Contohnya dari ini glutamat dehidrogenase ya yang berperan di glutamat dari alfa ketobutara. Bisa juga reaksinya bisa balik ke glutamat. Jadi prosesnya yang pertama tadi transaminasi, yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Bisa dihasilkan alfa ketobutara, NH3 dan ADH. NH bisa digantikan dengan ADPH. Proses ketiga adalah transport amonia atau NH3. Ini gambaran yang besar, ini saya zoom sedikit ya. Jadi dari hasil tadi
NH3-nya itu akan ya di transportnya. Nanti di hasilnya NH3-nya nanti masuk ke siklus urea. Ini ada di liver, ya, prosesnya ini di liver, dan bisa juga di otot ya, NH3-nya, pembentukan NH3 di transportnya. Nanti ini akan ke siklus urea. Terus aspartat tadi masuk ke siklus urea. Jadi perubahan dari glutamat oksaloasetat, aspartat nanti akan ikut ke siklus urea. Ini NH3-nya ini juga bisa ikut ke sini, masuk ke siklus urea juga, sampai dihasilkan hasil akhirnya adalah urea. Ini ada perubahan di siklus urea itu seperti siklus Krebs, contohnya mutar, ada uritin, citrulline, arginosuksinat, arginin, dan nanti bisa dihasilkan urea. Nah, urea ini bisa dibuang ke urin. Ini proses lainnya, gambar yang lain ya, dari amonia NH3 tadi masuk ke siklus urea, nanti bisa dihasilkan ke akhirnya urea dibuang ke ginjal. Ini proses detailnya sama, ini siklus ureanya, dia hanya gambaran ininya apa dari rantai-rantai karbonnya dan NH-nya, nitrogennya ya, itu gimana perubahannya, strukturnya bisa dilihat di sini. Ini dari karbon fosfat, kemudian dia masuk ke sini, proses dari citrulline ke glutamin, terus dari arginase, dengan bantuan arginase masuk lagi jadi arginin, masuk ke sini lagi dengan bantuan enzim yang lainnya, terus jadi akan dalam bentuk yang ini arginosuksinat ya, bisa nanti jadi semua dan sebagainya. Jadi ini mutar ya, kayak siklus Krebs. Bahasa Inggris sudah rumit, bahasa Inggris sama aja. Ini prosesnya dari detail proses siklus urea tadi yang mutar-mutar tadi itu gimana ya, penjelasannya. Pembentukan karbon sulfat, fosfat, terus pembentukan citrulline, terus sintesis arginosuksinat tadi, terus jadi pemecahan arginosuksinat, pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea, kemudian ureanya akan dikeluarkan. Prosesnya hanya detail saja. Jadi ini adalah sub dari yang ini tadi, yang proses ini. Prosesnya itu gimana? Nah, detailkan di sini. Misalnya kan pengumuman fosfat, jadi citrulline di sini. Lanjut lagi sampai nanti terbentuk urea. Ureanya bisa dihasilkan. Selanjutnya ureanya itu akan bagaimana? Ureanya itu akan melalui ginjal, dibuang ke urin, kemudian bisa dikeluarkan. Sehingga kalau mau disatukan, yang kemarin kita bahas, ada siklus Krebs.
siklus urea. Itu bisa saling sinergi bersinggungan ya. Ini karena ada di sini ada siklus aspartat, adenosine, siklus Krebs. Jadi yang tadi dari alfa ketub utara, pumarat dan teman-temannya tadi bisa juga diubah ke sini, terus bisa masuk ke siklus urea juga. Jadi yang kita bahas tadi adalah yang di sini kan transaminasi, deaminasi oksidatif, transport amonia dan siklus urea itu di sini. Ini digambarkan bagaimana dia bisa bersamaan dengan siklus Krebs, bisa bersinggungan dengan siklus Krebs. Ya. Itu untuk katabolisme dari gugus aminonya. Paham nggak? Rumit ya? Kita diam aja, ternyata tunggu kita kerjanya serumit itu ya. Itu enzimnya kerja, kemudian dari produk diubah jadi apa ya? Padahal kita diam aja. Itu adalah yang untuk gugus aminonya dari asam aminonya, prosesnya tadi. Apa prosesnya tadi? Untuk gugus aminonya yang pertama transaminasi, yang kedua deaminasi oksidatif, yang ketiga transport amonia, yang keempat siklus urea. Detailnya yang tadi ya prosesnya. Oke, itu yang gugus aminonya. Bagaimana nasib yang C-nya, rantai karbonnya atau rangka karbonnya? Itu rangka karbonnya bisa digunakan nanti sebagai sumber energi ya. Jadi yang kita bahas tadi awal tadi adalah gugus aminonya yang di sini. Dan kita bahas, kita lanjut ke yang sini, rangka karbonnya. Bagaimana nasibnya? Itu bisa menjadi beberapa produk. Dia bisa dikonversi jadi asetil-CoA, asetoasetil-CoA, bisa jadi pirufat, oksalat, fumarat, alfa-ketobutarat, succinil-CoA. Jika bagian tadi asam amino tadi itu yang bisa diubah jadi asetil-CoA sama asetoasetil-CoA, maka dia dikatakan adalah yang sifatnya ketogenik, asam amino ketogenik. Sedangkan yang bisa diubah jadi pirufat, oksalat dan namanya ini itu disebutnya glukogenik. Ada asam amino yang sifatnya itu dua-duanya glukogenik dan ketogenik. Yang enggak sama penjelasan saya tadi? Yang mana? Kesini ya. Tadi penjelasan mengenai yang tadi ada ketogenik, ada yang glukogenik, ada yang sifatnya dua, glukogenik dan ketogenik, tergantung dengan jenis asam aminonya. Nah, makin rumit. Tadi ada yang sifatnya, ada yang ketogenik, ada yang glukogenik. Yang glukogenik salah satunya tadi jadi apa ini? Pirufat. Itu contoh asam aminonya apa? Misalnya di sini.
lain bisnis sharing browsing depan itu lewat jalur privat. Itu pembesaran dari ini. Paham nggak? C, kan di polisis kemarin kan pemecahan rantai karbon itu dijadikan energi, hasilnya ada energi. Nah, padahal tadi asam amino itu terdiri dari gugus karbon, ada gugus aminonya. Aminonya juga kita bahas tadi di belakang yang 4 proses tadi. Yang karbonnya itu terus gimana gitu. Karbonnya itu bisa dijadikan energi juga. Caranya bagaimana? Lewat sini. Paham nggak? Paham ya? Nah, lewatnya mana? Kayak kemarin, kembali ke kereta kemarin. Mau ke mana? Lewatnya mana? Nah, ini yang asam amino, misalnya alanin, itu bisa lewat jalur yang piruvat ini untuk dijadikan energi. Paham nggak sampai sini? Karena ini nanti bisa lanjut. Ini misalnya dari sini lanjut ke piruvat, misalnya jadi asetil CoA masuk siklus Krebs, masuk ke fosforilasi oksidatif, ada energi kan? Ya enggak? Ini sudah saya coba kasih. Saya juga mau kasih ya. Tapi saya harus paham ya? Terus ada juga lewat jalur oksaloasetat, fumarat alfa-ketutaran sesudah CoA. Nah, itu lewat mana? Kita lihat di gambar ini. Lewat jalur oksaloasetat. Ini sparagin ya, oksaloasetat lewat sini. Rantai C-nya nanti bisa lewat sini. Ini kan jenis asam aminonya tadi. Lewat sini. Lewat jalur alfa-ketutaran. Asam aminonya apa? Arginin, histidin, prolin, glutamin. Terus di alfa-ketutaran. Terus ada lewat jalur suksinil CoA ya. Lewat ini. Misalnya tirosin, valid misalnya. Nih. Lewat jalur fumarat. Tirosin misalnya. Ini sama. Ini terus di zoom jadi ini. Itu untuk asam amino yang glukogenik atau ketogenik. Ini tadi yang glukogenik ada apa saja? Piruvat, oksaloasetat, fumarat, alfa-ketoglutarate, dan suksinil CoA. Piruvat, oksaloasetat, fumarat, suksinil CoA, alfa-ketoglutarate. Terus ada lagi namanya asam amino yang sifatnya ketogenik. Itu lewat jalur asetil CoA atau asetoasetil CoA. Ini jalur yang mana? Kita lihat di gambar berikutnya. Yang mana? Sebelah kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Yang mana? Kanan atas. Ini yang sifatnya tadi apa? Ketogenik lewat jalur asetoasetat
bisa dikonversikan ke sini, bisa dijadikan energi. Ini gambaran yang besarnya dari ini. Masih ingat kemarin ini? Ini kemarin apa? Asetil CoA, acetoasetat, beta hidroksibutirat. Kemarin yang lipid apa deh? Apa? Kemarin kan CS gliserol, trigliserida, sudah jadi polisis, sudah biasa amino dan gliserol. Bisa kalau asam aminonya lewat jalur asetil CoA dan gliserol lewat jalur yang sini. Terus sudah terbentuk asetil CoA, lanjut ke proses selanjutnya kemarin apa ini? Jadi asetoasetat, asetil CoA jadi asetoasetat. Ya, atau genesis benar. Ya enggak? Genesis ini kan keton, badan keton. Asetoasetat, beta hidroksibutirat. Makanya namanya disebut dengan asam amino yang sifatnya ketogenik. Nah, lewat jalur yang situ. Sudah lupa yang jalur kemarin yang di sini? Ingat ya? Metabolisme karbohidrat kemarin kita bahas yang sini sampai sini. Ya, metabolisme lipid yang mana kemarin? Karena ini. Terus tanah yang kita bahas itu adalah yang metabolisme dari asam amino. Asam amino itu bisa jadi energi, itu pakai berbagai jalur atau cara, gitu ya. Bisa lewat jalur PO4, bisa lewat jalur pengarat, bisa papat utara dan teman-temannya tadi. Yang ketogenik bisa lewat jalur sini. Yang kemarin kita bahas itu proses ketogenesis yang di sini. Makanya disebut asam amino ketogenik. Ini tadi apa? Muter tadi citrulina, Korea, siklus Korea. Ini yang gugus aminonya tadi. Ini yang tadi kalau disatukan dalam satu gambar jadinya seperti ini. Kita sudah bahas tadi yang sini yang pertama, terus yang ini katabolisme rangka karbon itu yang garis-garisan ada yang di sini. Sini. Gitu. Jadi proses lebih detailnya saja itu tadi ada beberapa yang melalui jalur alfa utara, pengarat, oksaloasetat, PO4 ya. Misalnya dari alanin ke PO4, oksaloasetat, asetat, aspargin. Ini kan jenis-jenis asam amino kan ya. Tirosin, alanin, terus glutamat, terus dari arginin, histidin, vitamin. Terus yang ini yang ketogenik tadi lewat jalur asetil CoA, treonin, lisin, isoleusin, dan alfa. Sehingga kalau mau diaplikasikan itu pada keadaan puasa yang sangat
kronis, kayak kekurangan gizi yang kronis itu pada anak-anak dengan kurang gizi KIK, gizi buruk gitu ya. Itu kan sampai protein yang ada di di otot itu akan mengecil kan, hipertrofi, dia akan kecil karena glukosanya nggak cukup buat energi, terus lemaknya dijadikan energi juga tidak cukup, terus dia akan membuka juga dari protein kan salah satunya tadi kok bentuk aktin miosin yang ada di otot itu sampai diubah jadi energi gitu. Dan puasa yang berkepanjangan itu tadi asam aminonya bisa diubah jadi energi lewat jalur yang tadi seperti masuk ke sel asam sitrat, dan kemudian juga dari proses pemecahan asam amino lain ya, dan nanti bisa menyebabkan produksi urea di dalam tubuhnya itu bisa meningkat karena saking pemecahan yang masif asam amino, asam aminnya tadi hasil ureanya bisa tinggi. Kan kemampuan ginjal juga terbatas ya untuk menyaring asam amino itu. Kalau berlebihan maka mabuk itu bisa numpuk di darah. Tiganya bisa numpuk di darah. Jadi penjelasan lebih lanjut tadi ada jenisnya yang rangka karbon, ada glukogenik dan ketogenik, dan ada yang sifatnya dua adalah ketogenik dan glukogenik. Yang pertama yang sifatnya glukogenik dan ketogenik sudah saya jelaskan di awal tadi. Bagaimana yang glukogenik itu ada yang di sini 10 slide dan yang ke 4, serta yang untuk ketogenik yang lewat ini asetil-CoA dan asetil-CoA. Terus yang sifatnya dua ya, yang glukogenik dan ketogenik itu ada tirosin fenilalanin ini bisa lewat beberapa proses. Ini ya, bisa lihat tirosin, ini juga ada tirosin di sini. Karena dua sifat, dia bisa lewat glukogenik, ini yang lewat asetil-CoA tadi adalah ketogenik. Nah, bisa. Terus juga ada misalnya dari threonine isoleucine juga bisa lewat sini. Threonine isoleucine bisa juga lewat sini. Ini jadi kombinasi ketogenik dan glukogenik. Asam amino yang lewat jalur oksaloasetat kita detailkan lagi. Ada ya, paham yang tadi ya, rantai karbonnya lewat ada yang glukogenik, ketogenik, dan ada yang dua-duanya lewat jalur dua-duanya. Yang kita bahas di sini, subtopik yang di sini itu adalah asam amino dari yang nanti ke oksaloasetat yang sini. Ini dari asparagin, aspartat jadi oksaloasetat. Prosesnya bagaimana? Dari asparagin dengan bantuan enzim asparaginase jadi aspartat, aspartat lewat bantuan enzim aminotransferase jadi oksaloasetat. Oke, yang sini dibesarkan jadi itu. Lanjut yang kedua, yang ke alfa ketobutarat via glutamat. Alfa ketobutarat yang mana? Sini ya, via glutamat. Ini ya, arginin, histidine, prolin diubah dulu dari glutamat
glutamat masuk ke alfa ketoglutarate. Ini contoh perubahan lebih detail dari histidin ke glutamat jadi alfa ketoglutarate ya. Bisa dilihat di sini. Ini histidin dengan bantuan histidase jadi urocanic acid, kemudian jadi N,4-aminoglutamat jadi 5-formaminotetrahidroksipolat jadi bentuk glutamat. Glutamat akan masuk ke alfa ketoglutarate. Makin pusing. Yang kayaknya simpel ternyata detail, ada detailnya lagi. Seperti itu. Ya, dari tadi pengaturannya yang sangat kecil sekali yang sudah diatur kita. Yang ketiga, asam amino yang nanti ke jalur pirufat. Ini ya, ini pirufat. Contoh di sebelah kanan itu ada alanin, ada glisin. Alanin, glisin, ini didetailkan sampai di pirufat. Alanin dengan bantuan alanin aminal asolase jadi pirufat. Sedangkan glisin bisa diproses sampai jadi pirufat. Glisin kalau sehari dulu baru pirufat. Yang keempat, yang masuk ke jalur fumarat. Sebelah mana? Dari sini. Kanan atas, kiri atas. Kanan bawah, kiri bawah. Kiri bawah. Jalur yang sini. Makanya saya kemarin pakai perumpamaan kereta itu jalur subway kan kayak gitu. Karena jalurnya banyak banget. Kita asam amino itu mau lewat jalur yang mana? Ada jalurnya sendiri-sendiri. Nah, yang lewat jalur fumarat ini ada tirosin dan fenilalanin. Contohnya itu dari fenilalanin, kemudian berubah jadi tirosin lewat ini fenilalanin hidroksilase, kemudian jadi fumarat. Itu juga bisa jadi oksaloasetat. Masih ingat tirosin itu berhubungan di mana? Tirosin, tiroid. Masih ingat kemarin tentang metabolisme? Dia akan mengatur metabolisme. Yang kelima, lewat jalur suksinil CoA. Yang ada di mana ya di sini? Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Kanan bawah. Suksinil CoA. Ada isoleusin, metionin, tirosin, valin, ya. Ini lebih detail lagi di sini ya. Contohnya ini untuk yang metionin. Ini prosesnya ya, metionin jadi SEM, SAH, homocysteine, kristaltionin, cysteine ya. Ini kaitannya dengan folat dan vitamin B12. Besok saya jelaskan lanjutnya. Terus asam amino lain yang lewat jalur yang suksinil CoA. Di suksinil CoA itu ada valin treonin. Yaitu ya, jadi kalau mau diringkas tadi misalnya mau yang pakai jalur yang mana, yang ketogenik atau yang glukogenik atau yang dua-duanya, asam aminonya apa gitu. Jalur mana? Itu ada berbagai jalur. Itu untuk
masih bukan. Oke, itu tadi. Lanjutkan ya. Sampai selesai. Itu tadi proses kata bolisme, pecah nanti bisa jadi energi ya. Nah, kita lanjut ke proses anabolisme. Anabolismenya pun mirip dengan katabolismenya, hanya dibalik prosesnya. Jadi kalau yang tadi asam amino jadi energi, sekarang dari rantai karbon itu diubah jadi asam amino. Nah, sifatnya nanti bolak-balik, akhirnya ada yang dari lewat jalur alfa ketubutarat, ada lewat jalur oksaloasetat juga. Contohnya yang lewat alfa ketubutarat itu nanti sampai pembentukan vitamin, glutamat sampai bentuk vitamin. Vitamin bisa diubah jadi histidin, dan sebagainya. Glutamat bisa diubah jadi prolin, asam amino yang lain bisa diubah jadi arginin. Terus yang lewat oksaloasetat ini jadi aspartat, beta diubah jadi asparagin, aspartat bisa diubah jadi lisin. Terus ini bisa diubah jadi asam amino yang treonin, isoleucin, bisa juga dari methionine. Itu contoh-contoh untuk anabolisme dari asam amino. Kita bahas lebih detail di sini, yaitu biosintesa asam amino non esensial yang dari zat amfibolik transaminasi asam ketubutarat. Contohnya yang di sini adalah dari perubahan alanin dari pirufat. Ini di mana? Lihat di yang sini ya. Kalau sekarang panahnya lebih ke sini. Kalau tadi kan membentukkan energi ke sini ya. Nah, sekarang sintesisnya pun bisa diubah ya, dari rantai C-nya tadi bisa diubah jadi asam amino, pirufat jadi alanin, aspartat asparagin dari oksaloasetat, aspartat asparagin dari oksaloasetat, glutamat glutamin dan dari alfa ketubutarat. Ini glutamat dari alfa ketubutarat. Ini yang siklus termuter tadi ya. Serin glisin dari fosfogliserat. Ini mana? Serin glisin dari sini. Fosfogliserat. Serin glisin dari fosfogliserat. Proses detailnya bagaimana? Ini contohnya. Bahan fosfogliserat sampai menjadi serin. Sedangkan yang itu contohnya yang untuk pirufat dia bisa membentuk alanin, oksaloasetat bisa membentuk aspartat, alfa ketubutarat bisa membentuk glutamat. Itu yang dari zat amfibolik. Yang kedua berasal dari asam amino non esensial lainnya. Jadi sudah jadi asam amino, kemudian diubah lagi jadi asam amino lain. Contohnya yang ini glutamin dari glutamat. Ini glutamin dari glutamat. Tadi amfibolik tadi alfa ketubutarat jadi glutamat ya. Nah, glutamat ini bisa diubah jadi asam amino lain menjadi glutamin. Bisa juga diubah jadi dari glutamat. Asparagin dari aspartat.
Ini asam amino aspartat jadi asam amino asparagin, glisin dari serin. Ini bahannya di sini ya. Ini kalau mau lebih detail lagi, dan ini gambarnya. Proses ini disebut amidasi ya. Kalau yang tadi itu adalah transaminasi alfa keto, yang ambipolik, yang ini adalah amidasi. Sedangkan yang perubahan dari atau biosintesa asam amino dari asam amino, ini asam amino ya, saya singkat ya, asam amino esensial. Contohnya sistein dari methionine dan serin, tirosin dari fenilalanin. Bisa dilihat di gambar yang sana, sistein dari methionine. Ya, sistein dari methionine. Terus tirosin dari fenilalanin. Fenilalanin jadi tirosin. Yang fenilalanin bisa diubah menjadi tirosin. Ini proses lebih detailnya, misalnya dari fenilalanin jadi tirosin. Prosesnya jadi kalau mau digabungkan jadi kayak gini. Dari yang biosintesis asam amino tadi ya, itu bisa dilihat gambar berikut kalau mau didetailkan digabungkannya. Kenapa perlu dipelajari? Karena di sini ada beberapa jenis penyakit ya, yang kalau misalnya ada gangguan metabolisme di sini ya, misalnya di sini necrosircular disease, jadi tidak ada enzim atau gen yang membentuk enzimnya tadi tidak terbentuk, jadi produksi ke sini nggak bisa, sehingga ini akan meningkat di darah, itu akan menyebabkan warna urinnya seperti maple sirup kemerahan kayak gitu ya, maple. Dan maple kalau autumn itu kan bagus merah-merah itu ya. Terus ada lagi namanya PKU, fenilketonuria. Kayaknya pernah di SMA pernah belum ya? PKU fenilketonuria. Ya. Itu ada gangguan di sini ya, misalnya dimana tidak dapat diubahnya fenilalanin menjadi tirosin ini, sehingga fenilalaninnya ini asam aminonya itu bisa meningkat dan bisa menyebabkan di ginjal, yang dibangun ginjal akan meningkat, jadi banyak di ginjal, namanya fenilketonuria atau singkatannya adalah PKU ya, fenilketonuria. Ini enggak akan saya tanyakan, ini penyakit karena ini untuk gambaran aja ke depan. Dokter perlu jelaskan ini kenapa gitu ya. Yaitu kan ada beberapa penyakit yang kaitannya dengan gangguan metabolisme di asam amino tadi. Bisa juga albinisme, contohnya itu yang untuk pembentukan melanin tidak terbentuk, bisa juga. Nah, untuk subtopik selanjutnya adalah perubahan asam amino menjadi produk khusus, itu seperti menjadi porfirin. Ini nanti akan saya bahas di blog hematologi. Porfirin itu sebagai prekursor untuk HB-nya ya, hemoglobin. Itu di semester depan, semester 2 blog pertama bahasan itu ya. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut di sana. Terus ada juga terkait dengan neurotransmitter, hormon. Nah, dari asam amino itu juga bisa diubah jadi katekolamin, histamin, serotonin, kreatin, dan melanin.
histamin itu biasanya akan meningkat pada keadaan infeksi. Jadi kalau atau pada alergi ya, pernah dikasih obat CTM, pernah ya, gatal-gatal kasih CTM antihistamin. Nah itu antihistamin untuk menurunkan ini tadi histamin itu kalau tinggi itu biasanya kalau di kulit bisa gatal-gatal. Nah ini untuk bahan dari asam amino menjadi produk khusus seperti katekolamin, prosesnya seperti ini. Jadi tirosin sampai membentuk katekolamin dalam bentuk epinefrin maupun non epinefrin. Jadi lupa juga. Masih ingat epinefrin? Kalau epinefrin itu apa? Apa? Lebih ke arah simpatis atau parasimpatis? Simpatis. Adrenalin, epinefrin, norepinefrin. Itu dari mana asal usulnya? Itu dari tadi asam amino yang tirosin tadi. Bahannya ini. Juga dopamin, ini ya bagian. Terus histamin itu bisa diubah dari apa? Dari asam amino yang histidin. Jadi histamin. Serotonin dari triptofan jadi serotonin. Terus kreatin dari arginin dan glisin sampai akhirnya nanti untuk kreatin fosfat. Oke, ini yang terakhir ya, subtopik terakhir. Kalau tadi kita belajar apa tadi? Ingat nggak subtopik kita belajar apa tadi? Protein. Tentang apa? Yang pertama tadi struktur, fungsi, sama pencernaan, absorpsi. Dan terus ke katabolisme protein. Katabolismenya dibagi dua, katabolisme gugus amino dan gugus karbon ya, sama karbon dan oksid. Aminonya bagi lagi jadi 4 prosesnya. Terus rangka karbonnya itu katabolisme dari energinya lewat jalur mana? Itu ada glukogenik, ada ketogenik, ada glukogenik dan ketogenik. Terus yang selanjutnya tadi kita bahas mengenai anabolisme. Tadi kan dipecah ya di energi. Terus bisa nggak sih tubuh kita itu membentuk suatu asam amino? Bisa melalui proses anabolisme tadi lewat jalur tadi dibalik yang misalnya lewat alfa atau utara itu bisa diubah lagi jadi asam amino. Terus sampai ke asam amino itu sendiri bisa diubah jadi produk khusus tadi misalnya katekolamin, kemudian ada bisa jadi histamin dan teman-temannya. Oke? Banyak ya? Ini yang terakhir, katabolisme atau metabolisme dari asam nukleat. Tapi di sini saya khususkan untuk yang urin. Yang urin tidak saya bahas. Nah, metabolisme urin sendiri ada proses anabolisme, ada proses katabolisme. Untuk proses anabolismenya sendiri dibagi jadi 2. Sintesis de novo dari sistem urin IMP dari ATP dan GTP dari IMP. Yang kedua ada jalur penyelamatan atau bahasa Inggrisnya adalah salvage pathway. Sedangkan untuk katabolismenya untuk urin itu pembentukan asam urat. Untuk asam nukleat
lihat sendiri dibagi pesan nitrogen dari asam folat sendiri dibagi dua, ada purin dan pirimidin. Ini bisa dilihat strukturnya, yang kita bahas di sini adalah yang purin. Strukturnya seperti ini, tidak akan saya tanyakan, hanya untuk gambaran saja. Oke, kita bahas yang anabolisme dari purin ya. Yang di sini ya ada proses sintesis de novo dan salvage pathway. Kita bahas yang sintesis de novo. Sintesis de novo dari purin atau EMP itu pertamanya dari ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat bergabung dengan ATP akan membentuk PRPP, kemudian bersama dengan vitamin, kemudian ditambahkan glisin dan lain sebagainya aspartat membentuk IMP. IMP bisa diubah jadi dua, AMP dan GMP, dan nanti bisa juga AMP sampai diubah jadi DATP, jadi DATP bisa digunakan untuk membentuk DNA. Untuk yang ini GMP bisa digunakan untuk membentuk RNA. Paham sampai sini enggak? Anabolisme enggak? Enggaknya gimana? Kan asam nukleat. Asam nukleat itu kalau pembentukan apa? Kan untuk pembentukan DNA sama RNA kan tujuannya. Bagaimana caranya? Kan tadi ini anabolisme ya, anabolisme. Nah, di sini yang saya bahas tadi. Kalau kemarin ingat nggak ribosa 5-fosfatnya dari hasil apa? Metabolisme apa? Karbohidrat, jalurnya karbohidrat. Pentosa fosfat pathway. Salah satu fungsinya adalah untuk membentuk asam nukleat, selain untuk membentuk antioksidan. Ya nggak, ADPK-nya untuk antioksidan. Yang ribosa 5-fosfatnya bisa digunakan untuk membentuk asam nukleat. Nah, ketemunya di sini. Makin kompleks maksud itu. Oke, ini sampai pembentukan DNA dan RNA. Ini proses detailnya tadi seperti ini. Tadi itu nggak detail ya. Detailnya dari ribosa 5-fosfat sampai membentuk jadi IMP tadi ini prosesnya. Jadi PRPP sintase, enzimnya dan lain sebagainya sampai lanjut akhirnya jadi IMP. Terus dari IMP itu tadi diubah jadi GMP, bisa juga jadi AMP, nanti bisa digunakan untuk pembentukan dari RNA atau DNA. Itu proses yang jalur sintesis de novo. Yang kedua adalah salvage pathway. Bagaimana prosesnya? Itu contohnya di sini. Perubahan dari adenin jadi AMP, perubahan dari hipoksatin jadi AMP, kemudian jadi GMP. Ya tadi prosesnya tadi itu ada proses regulasinya, ada proses pengaturannya, dimana jika produknya sudah terlalu tinggi dia akan stop yang atasnya. Kalau masih ingat seperti ini proses apa? Stop yang atasnya gitu. Homeostasis.
dari urin tadi. Kalau GMK-nya sudah tinggi, dia akan nge-stuck di sini. Jadi sudah tinggi akan stuck. Gitu. Ya. Sudah lewat. Terakhir ini. Habis ini apa? Lactico mikro jam 1.20. Ya. Terakhir ya. Tadi anabolisme pembentukan. Kita lanjut ke katabolisme pemecahan dari yang kompleks ke simpel. Urin itu nanti degradasi dari adenin dan guanin ya, nanti dibuat jadi glukosin, guanin, dan nanti sampai dibuat jadi buksantin, keduanya nanti dibuat jadi santin, dan di sini akan dibuat jadi asam urat dan bisa diekspresikan ke urin. Ini ada enzim yang berguna di sini, ada santin oksidase. Pernah dengar asam urat? Nah, apa itu? Ya, asam urat. Itu adalah dari hasil pemecahan tadi urin. Misalnya makan yang tinggi urin itu misalnya jeroan, siput, itu banyak urinnya, banyak asam nukleatnya, jenisnya urin. Terus kebanyakan kan asam uratnya ini bisa tinggi di darah, asam uratnya bisa tinggi di darah. Kemudian pembuluh darah kan ada di mana-mana, salah satunya di daerah persendian. Nah, asam uratnya ini bisa mengendap di situ, menyebabkan gejalanya apa? Asam urat, nyeri sendi. Nah, itu karena bukan dari asam urat. Nah, itu tadi ada peran dari santin oksidase, sehingga kalau mau diaplikasikan secara klinis itu ada obat asam urat namanya allopurinol. Allopurinol ini akan menghambat kerja dari santin oksidase tadi. Kalau masih ingat ya, ini ya santin oksidase. Nah, kalau sudah di stop kan asam uratnya biar nggak tinggi. Itu kalau kerja di farmasi itu ya mekanisme gimana cara menghambatnya, yaitu menyerupai ya tadi, atau menghambat dari kerja enzim ekspor. Ini untuk katabolisme nukleotida purin, proses lebih detailnya ada adenosin jadi asam urat. Ini ada enzim namanya santin oksidase. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kemudian bisa dihadiri, kita tutup dengan baca doa dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya atas atensinya dan mohon maaf apabila ada belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.